Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses, sehat, dan berkah selalu. Selamat datang di channel Indonesian Nusantara Religious Heritage. Insya Allah pembahasan kita kali ini adalah tentang Khazanah Karya Ulama Nusantara, manuskrip dan kitab. Tema kita kali ini adalah digitalisasi naskah, pelestarian tradisi tulis, dan pemetaan keilmuan di Nusantara. Ingat dulu, subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Perkembangan teknologi informasi dan era globalisasi menjadikan dunia saat ini seperti tanpa batas. Peristiwa apapun hampir dapat selalu diikuti pada saat kejadiannya tanpa harus hadir di tempat tersebut. Mengandaikan masa lalu di dalam kehidupan masa kini barangkali bukan hal mustahil, yakni dengan menghadirkan rekaman-rekaman masa lalu di masa kini. Manuskrip atau naskah kuno dalam bentuk tulisan tangan dan juga kitab keagamaan, baik kitab kuning atau bentuk cetak lainnya dari ulama terdahulu adalah rekaman masa lalu. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, dapat dihadirkan kembali ke mana saja kita kehendaki dan kapan saja. Salah satu caranya adalah dengan mengalih mediakannya ke dalam bentuk yang bisa dijangkau dari mana saja. Usaha alih media tersebut adalah apa yang disebut dengan digitalisasi dan onlineisasi. Digitalisasi naskah adalah mengalih mediakan naskah ke dalam bentuk foto digital atau transformasi digital ke dalam bentuk fotografis. Adapun onlineisasi adalah mengunggah hasil digitalisasi tersebut ke situs internet. Dengan demikian, siapapun yang membutuhkannya dapat menjangkaunya kapan saja dan di mana saja sepanjang ada jaringan internet. Cara lain untuk mendistribusikannya adalah melalui perangkat penyimpan data atau flash disk. Bukan saja memberikan kemudahan untuk menjangkau dan memperolehnya, tetapi juga sekaligus sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian khazanah keagamaan dan warisan budaya bangsa, dan juga dapat diwariskan kepada anak cucu kita dan generasi yang akan datang. Untuk masa sekarang, ini juga sangat bermanfaat bagi generasi muda, kaum milenial atau generasi Y dan Z, yang barangkali menghendaki kecepatan dan kemudahan memperolehnya. Di samping itu, tidak harus bertungkus lumus dan berdebu-debu dengan manuskrip-manuskrip kuno yang bisa saja sudah lapuk, dimakan rayap, dan berdebu. Paparan ini dapat dikatakan pengenalan kembali, supaya berdaya guna lebih banyak lagi. Tradisi tulis masa lalu harus tetap dilanjutkan, bukan semata menyalin kembali naskah kuno tersebut, tetapi melengkapi data digital dengan uraian atau penjelasan seluk-beluknya dan isinya, atau membuat deskripsi tentang naskah tersebut berdasarkan ilmu yang dikenal dengan kodikologi. Hasilnya adalah bentuk katalog naskah, baik digital maupun cetak. Dalam rangka menyempurnakan langkah-langkah tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kajian atas teksnya atau isinya, antara lain dengan ilmu pernaskahan yang dikenal filologi, baik dalam pengertian tradisional, yakni menghadirkan teks agar mudah dibaca, maupun dalam pengertian modern,
yaitu mengkajinya dari berbagai sisi, sosial, budaya, sastra, dan juga agama, atau kajian teks dan konteks. Selain itu, untuk menghadirkan teks yang enak dibaca dan mudah difahami, dapat pula dengan menggunakan ilmu tahqiq, yaitu penyalinan kembali teks lama khususnya yang berbahasa Arab dengan berbagai tambahan penjelasan dan dilengkapi dengan berbagai rujukannya. Dan lagi mengenai berbagai aspek fisik naskah seperti tempat penyalinannya, bahan atau alas naskah, tinta, bahasa, jenis huruf, dan sejenisnya, dapat pula dikaji dengan ilmu yang dikenal dengan kodikologi, yang juga bisa ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, atau bahkan ekonomi, misalnya ekonomi kreatif. Dari serangkaian pengkajian tersebut, hasilnya antara lain dapat berwujud 1. Edisi faksimil, yakni reproduksi fotografis yang dicetak atas teks aslinya disertai deskripsi ringkas, baik aspek fisik maupun isinya. 2. Hasil transliterasi atau alih aksara dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, jika teks aslinya berbahasa asing atau berbahasa daerah. 3. Hasil kajian atau analisis teks dan konteks. Dan 4. Hasil kajian kodikologi atau seluk-beluk fisik naskah. Semua langkah dan hasilnya, termasuk penerbitan katalog naskah tersebut, adalah wujud pelestarian khazanah keagamaan Nusantara atau warisan budaya bangsa, dan sekaligus sebagai peningkatan budaya literasi. Dalam konteks keindonesiaan, misalnya bagi Kementerian Agama, hal ini merupakan salah satu pelaksanaan agenda Renstra Kementerian Agama 2020-2024. Secara nasional, hal ini juga merupakan upaya mewujudkan pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, dan sekaligus mendukung pencapaian salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yakni membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Upaya selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur khazanah keagamaan Nusantara dan warisan budaya bangsa untuk kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di masa kini dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur tersebut sangat bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki akhlak mulia dan karakter yang kuat, jati diri dan identitas bangsa berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a'lam, sahalallahu wa hadanallah. Demikian pembahasan kita kali ini tentang khazanah keagamaan Nusantara.
Insya Allah kita berjumpa lagi dengan judul dan tema yang lain. Terima kasih telah mengikuti channel Indonesian Nusantara Religious Heritage. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.